Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bagian paling penting dalam penulisan skripsi, yaitu bab 2. Materi ini berjudul Teknik Menyusun Bab 2 Skripsi, yang mencakup 4 komponen utama, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Bab 2 seringkali dianggap sebagai bagian yang sulit dan membingungkan oleh mahasiswa. Banyak yang mengira bab 2 hanyalah kumpulan ringkasan jurnal. Padahal, anggapan ini kurang tepat. Sesungguhnya, bab 2 merupakan pondasi intelektual dari seluruh penelitian yang Anda lakukan. Disinilah Anda menunjukkan bahwa penelitian yang Anda ajukan berangkat dari teori yang jelas, berdasarkan bukti ilmiah, dan memiliki posisi yang kuat dalam bidang pendidikan kimia. Melalui materi ini, kita akan belajar bukan hanya bagaimana mengisi bab 2, tetapi bagaimana membangun argumen ilmiah yang logis dan koheren, sehingga penelitian Anda tidak sekadar mengambil topik, melainkan benar-benar menjawab permasalahan keilmuan. Materi ini disusun untuk mahasiswa program studi pendidikan kimia dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia. Namun, prinsip-prinsip yang akan kita bahas juga relevan untuk penulisan skripsi secara umum. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pertemuan ini. Di sini, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah Anda mempelajari materi teknik menyusun bab 2 skripsi. Tujuan-tujuan ini penting untuk dipahami di awal, karena akan menjadi peta arah tentang apa saja kompetensi yang harus Anda kuasai, bukan sekadar apa yang harus Anda hafalkan. Tujuan pertama adalah agar Anda mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan bab 2 dalam skripsi. Artinya, Anda tidak lagi melihat bab 2 sebagai formalitas, melainkan sebagai bagian yang menentukan kuat atau lemahnya penelitian Anda. Tujuan kedua, Anda diharapkan mampu membedakan peran bab 2 pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan design-based research atau DBR. Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, sehingga struktur dan isi bab 2-nya juga tidak bisa disamakan. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah agar Anda mampu menyusun landasan teori yang relevan dan mendalam. Relevan berarti sesuai dengan topik dan variabel, sedangkan mendalam berarti tidak hanya menyebut teori, tetapi mampu menjelaskan maknanya bagi penelitian Anda. Tujuan keempat, Anda dilatih untuk melakukan tinjauan pustaka berbasis sintesis, bukan sekadar ringkasan per artikel. Ini adalah keterampilan penting yang membedakan tulisan akademik yang matang dengan tulisan yang masih deskriptif. Tujuan kelima adalah agar Anda mampu merancang kerangka konseptual, baik dalam bentuk diagram maupun narasi, yang menunjukkan cara berpikir Anda sebagai peneliti. Kemudian, tujuan keenam adalah merumuskan hipotesis penelitian untuk penelitian kuantitatif, atau konjektur desain untuk penelitian DBR, secara logis dan berlandaskan teori. Dan terakhir, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi serta menghindari kesalahan-kesalahan umum yang sering muncul dalam penulisan bab 2 skripsi mahasiswa S1. Jika seluruh tujuan ini tercapai, maka Anda tidak hanya akan lebih percaya diri menulis bab 2, tetapi juga akan jauh lebih siap menyusun bab 3 dan bab 4. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang kedudukan bab 2 dalam skripsi. Slide ini menjadi salah satu slide paling penting dalam keseluruhan materi. Di sini, saya perlu menekankan satu hal utama. Bab 2 bukan kumpulan ringkasan jurnal. Bab 2 adalah sebuah argumen ilmiah. Artinya, fungsi utama bab 2 bukan untuk menunjukkan bahwa Anda telah membaca banyak artikel, melainkan untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang Anda lakukan dibangun di atas dasar keilmuan yang kuat. Bab 2 berperan sebagai fondasi intelektual dari penelitian Anda. Melalui bab 2, Anda menunjukkan bahwa masalah penelitian tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dari dialog yang serius dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian Anda bukan dugaan subjektif, bukan sekadar, menurut saya menarik, melainkan merupakan respons logis terhadap bukti yang sudah ada di dalam literatur. Fungsi berikutnya adalah menunjukkan posisi keilmuan penelitian Anda. Dalam konteks pendidikan kimia, bab 2 membantu pembaca memahami, penelitian ini berdiri di ranah teori apa, menggunakan sudut pandang ilmiah yang mana, dan memberikan kontribusi pada diskursus yang bagian mana. Oleh karena itu, setiap sumber yang Anda masukkan ke dalam bab 2 harus memiliki tujuan yang jelas. Setiap kutipan harus memperkuat logika berpikir Anda, mendukung arah argumentasi penelitian, dan mengarahkan pembaca secara perlahan menuju rumusan masalah penelitian. Jika sebuah referensi hanya menarik tetapi tidak berkontribusi pada argumen, maka referensi tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam bab 2. Dengan memahami kedudukan bab 2 seperti ini, Anda akan mulai menulis bukan sebagai pengumpul ringkasan jurnal, tetapi sebagai seorang peneliti yang sedang membangun keterkaitan antar gagasan ilmiah.
Pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana fungsi bab 2 ini berbeda pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan design-based research. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana fungsi bab 2 berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian yang Anda lakukan. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu format bab 2 yang berlaku untuk semua penelitian. Bab 2 pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan design-based research atau DBR memiliki fungsi, fokus, dan penekanan yang berbeda. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, bab 2 berfungsi untuk menjelaskan teori yang mendasari variabel penelitian, mengulas temuan empiris terdahulu, serta membangun kerangka konseptual hubungan antar variabel. Dari kerangka inilah kemudian hipotesis penelitian diturunkan. Oleh karena itu, fokus utama bab 2 kuantitatif adalah variabel dan hipotesis. Tulisan harus bersifat tegas, logis, dan menunjukkan hubungan sebab akibat yang akan diuji secara statistik. Berikutnya adalah penelitian kualitatif. Pada pendekatan ini, bab 2 tidak bertujuan menurunkan hipotesis formal. Sebaliknya, fungsi utamanya adalah menetapkan lensa teoretis, yaitu sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami dan menafsirkan fenomena. Bab 2 kualitatif juga menunjukkan apa yang sudah dan belum dipahami oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif. Kerangka konseptual pada penelitian kualitatif cenderung lebih terbuka dan fleksibel, karena dapat berkembang seiring proses penelitian. Fokus utama penelitian kualitatif adalah eksplorasi dan interpretasi makna, bukan pengujian hipotesis. Yang ketiga adalah design-based research atau DBR. Pada DBR, bab 2 berfungsi untuk menunjukkan bagaimana teori digunakan sebagai dasar desain produk pembelajaran. Oleh karena itu, tinjauan pustaka tidak hanya membahas teori pembelajaran, tetapi juga penelitian-penelitian pengembangan yang relevan. Kerangka konseptual dalam DBR biasanya berbentuk teori perubahan, yang menjelaskan bagaimana fitur desain diperkirakan menghasilkan proses dan hasil belajar tertentu. Alih-alih hipotesis, penelitian DBR menggunakan konjektur desain sebagai pernyataan teoretis yang akan diuji dan direvisi secara iteratif melalui implementasi. Singkatnya, meskipun sama-sama disebut bab 2, fokus utama masing-masing jenis penelitian berbeda, kuantitatif pada variabel dan hipotesis, kualitatif pada pemahaman fenomena, dan DBR pada desain serta konjektur. Dengan memahami perbedaan ini, Anda tidak akan lagi menulis bab 2 secara copy-paste, tetapi menyesuaikannya secara tepat dengan pendekatan penelitian yang Anda pilih. Selanjutnya, kita akan mulai membahas secara khusus tentang landasan teori, dimulai dengan pertanyaan mendasar, apa itu teori? Pada bagian ini, kita akan membahas pertanyaan yang sangat mendasar namun sering disalahpahami, yaitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori dalam penelitian? Dalam konteks penelitian pendidikan kimia, teori dapat dipahami sebagai kerangka penjelas ilmiah yang membantu peneliti menjawab satu pertanyaan kunci. Mengapa fenomena pembelajaran tertentu dapat terjadi? Teori tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di kelas, tetapi membantu kita memahami proses kognitif, psikologis, dan pedagogis yang berada di baliknya. Tanpa teori, sebuah penelitian cenderung hanya bersifat deskriptif. Kita mungkin bisa melaporkan bahwa nilai meningkat, atau siswa terlihat lebih aktif, tetapi kita tidak mampu menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Akibatnya, hasil penelitian menjadi sulit ditafsirkan secara mendalam dan kontribusi ilmiahnya menjadi lemah. Sebaliknya, ketika penelitian memiliki landasan teori yang jelas, maka penelitian tersebut memiliki pijakan ilmiah yang kuat. Hasil penelitian dapat ditafsirkan secara lebih mendalam, dan peneliti dapat mengaitkan temuannya dengan diskursus keilmuan yang lebih luas. Dengan teori, penelitian Anda tidak hanya menjawab pertanyaan praktis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan kimia. Oleh karena itu, teori berfungsi sebagai kacamata atau lensa konseptual yang Anda gunakan untuk melihat, menganalisis, dan menafsirkan data. Perlu ditekankan bahwa teori bukan sekadar definisi dari buku teks yang dicantumkan untuk memenuhi struktur bab 2. Teori harus hadir karena memang dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena yang Anda teliti. Pada slide berikutnya, kita akan melihat contoh teori-teori yang paling umum dan relevan digunakan pada penelitian S1 pendidikan kimia, sekaligus membahas cara memilih teori yang tepat, bukan sekadar banyak. Pada slide ini, kita akan membahas contoh beberapa teori yang paling umum digunakan dalam penelitian S1 pendidikan kimia. Namun sebelum membahas satu persatu, perhatikan pesan penting di bagian atas slide ini. Pilih 1-2 teori yang paling relevan. Jangan menggunakan terlalu banyak teori. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa adalah mencantumkan banyak teori sekaligus, tetapi semuanya dibahas secara dangkal dan tidak benar-benar terhubung dengan penelitian.
Teori pertama yang paling sering digunakan adalah konstruktivisme, yang dikaitkan dengan pemikiran Piaget dan Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan secara aktif, berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki. Konstruktivisme sangat relevan untuk penelitian yang membahas pemahaman konsep dan miskonsepsi dalam materi kimia. Kedua, teori belajar bermakna Ausubel, yang menekankan pentingnya mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Teori ini sangat sesuai untuk penelitian yang fokus pada pemahaman konseptual yang mendalam, bukan hafalan rumus. Selanjutnya adalah 3 level representasi kimia menurut John Stoney, yaitu level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Teori ini sangat penting untuk topik-topik kimia yang bersifat abstrak, seperti ikatan kimia, stakiometri, kesetimbangan, dan sifat koligatif. Teori berikutnya adalah inquiry-based learning dan problem-based learning. Kedua pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pembelajaran aktif, keterampilan proses sains, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian ada TIPEC, yang relevan untuk penelitian yang melibatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran kimia, terutama yang berfokus pada kompetensi guru atau pengembangan media digital. Terakhir, Self-Determination Theory atau SDT, yang sering digunakan untuk meneliti aspek motivasi, sikap, dan keterlibatan belajar siswa. Perlu diingat kembali, tujuan Anda bukan mencantumkan semua teori ini, melainkan memilih teori yang paling mampu menjelaskan masalah penelitian Anda. Jika Anda tidak bisa menjelaskan mengapa sebuah teori penting bagi penelitian Anda, maka kemungkinan besar teori tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam bab 2. Pada slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menulis landasan teori yang baik, agar teori yang Anda pilih benar-benar hidup dalam tulisan, bukan sekadar definisi. Setelah kita memahami apa itu teori dan teori apa saja yang umum digunakan, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menulis landasan teori yang benar dalam bab 2? Pada slide ini, ada 3 prinsip utama yang perlu Anda pegang. Pertama, jelaskan teori secara ringkas dan jelas. Ini bukan berarti terlalu singkat, tetapi fokus pada inti teori yang benar-benar relevan. Hindari menyalin definisi panjang dari buku tanpa penjelasan. Kedua, fokus pada konsep-konsep kunci. Setiap teori memiliki banyak istilah dan cabang pemikiran, tetapi tidak semuanya harus Anda masukkan. Ambil hanya konsep yang berhubungan langsung dengan topik dan variabel penelitian Anda. Ketiga, dan ini yang paling penting, hubungkan teori langsung dengan penelitian Anda. Pembaca harus bisa melihat dengan jelas hubungan antara teori yang dijelaskan dengan masalah, variabel, atau fenomena yang Anda teliti. Untuk memperjelas, perhatikan contoh penulisan di bagian bawah slide. Contoh penulisan yang lemah hanya berbunyi. Konstruktivisme adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Kalimat ini tidak salah, tetapi tidak memberi makna apapun bagi penelitian. Pembaca tidak tahu mengapa teori ini penting, dan apa hubungannya dengan topik skripsi Anda. Bandingkan dengan contoh penulisan yang kuat. Dalam perspektif konstruktivisme, siswa membangun pemahaman konsep stakiometri melalui pengaitan representasi simbolik dan partikel, sehingga pendekatan prosedural berpotensi menimbulkan miskonsepsi. Pada contoh ini, teori tidak hanya dijelaskan, tetapi dipakai untuk menjelaskan masalah pembelajaran kimia secara spesifik. Inilah yang dimaksud landasan teori yang hidup. Teori menjadi alat berpikir, bukan sekadar definisi. Jika setiap teori yang Anda tulis selalu diakhiri dengan pertanyaan, apa artinya bagi penelitian saya, maka kualitas bab 2 Anda akan meningkat secara signifikan. Setelah memahami cara menulis landasan teori, kita akan beralih ke komponen berikutnya dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dan memahami tujuan serta pendekatan yang benar. Setelah membahas landasan teori, kita masuk ke komponen berikutnya dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sering dianggap sebagai bagian paling melelahkan karena melibatkan banyak membaca jurnal. Namun yang perlu dipahami, tujuan tinjauan pustaka bukan sekadar mengumpulkan artikel, melainkan membangun pemahaman menyeluruh tentang kondisi keilmuan saat ini. Tujuan pertama dari tinjauan pustaka adalah mengetahui apa saja yang sudah diteliti. Dengan membaca penelitian sebelumnya, Anda memahami peta penelitian, topik apa yang sudah banyak dibahas, konteks apa yang sering digunakan, dan pendekatan apa yang dominan. Tujuan kedua adalah menemukan pola dan perbedaan temuan. Artinya, Anda tidak hanya mencatat hasil penelitian, tetapi juga membandingkan, apakah hasil-hasil tersebut konsisten, atau justru menunjukkan perbedaan dan perdebatan dalam literatur. Tujuan yang paling penting adalah mengidentifikasi research gap, yaitu celah penelitian. Research gap inilah yang akan menjadi pembenaran ilmiah mengapa penelitian Anda perlu dilakukan.
Celah penelitian bisa berupa topik yang belum banyak dikaji, konteks yang belum pernah diteliti, hasil penelitian yang masih bertentangan, atau variabel tertentu yang belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang baik tidak berhenti pada pengumpulan referensi. Ia harus menganalisis dan menyintesis hasil penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, Anda harus berperan aktif sebagai penulis, memilih, membandingkan, mengelompokkan, dan menafsirkan temuan penelitian. Jika tinjauan pustaka dilakukan dengan benar, maka pembaca akan sampai pada satu kesimpulan logis. Penelitian ini memang perlu dilakukan. Pada slide berikutnya, kita akan melihat perbedaan yang sangat krusial antara ringkasan dan sintesis dalam penulisan tinjauan pustaka. Selanjutnya, kita membahas salah satu perbedaan paling krusial dalam penulisan tinjauan pustaka, yaitu perbedaan antara ringkasan dan sintesis. Banyak bab 2 mahasiswa terlihat panjang, penuh referensi, tetapi tetap dinilai lemah. Penyebab utamanya hampir selalu sama, yang ditulis adalah ringkasan, bukan sintesis. Ringkasan ditandai dengan pola seperti ini. Peneliti A menemukan X. Peneliti B menemukan Y. Peneliti C menemukan Z. Tulisan seperti ini hanya menyajikan daftar temuan satu persatu, tanpa hubungan antar penelitian. Tidak ada perbandingan, tidak ada penafsiran, dan tidak muncul makna yang lebih besar. Akibatnya, pembaca tidak mendapatkan gambaran tentang kondisi keilmuan secara utuh. Bab 2 menjadi panjang, tetapi tidak kuat secara argumentatif. Sekarang bandingkan dengan sintesis. Dalam sintesis, penulis tidak lagi bercerita tentang siapa meneliti apa, tetapi mulai membangun narasi ilmiah, misalnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry meningkatkan pemahaman konsep, namun efektivitasnya berbeda tergantung tingkat scaffolding dan karakteristik materi kimia. Pada kalimat ini, penulis membandingkan beberapa penelitian sekaligus, mengelompokkan temuan yang serupa, menafsirkan perbedaan hasil, dan secara implisit mengarah pada celah penelitian. Inilah hakikat sintesis. Sintesis bukan berarti tidak menyebut sumber, tetapi sumber digunakan sebagai bukti pendukung argumen, bukan sebagai pusat cerita. Rumus sederhananya adalah sintesis membandingkan, mengelompokkan, menafsirkan. Jika Anda masih menulis satu paragraf untuk satu artikel, kemungkinan besar Anda masih berada pada tahap ringkasan. Bab 2 yang baik ditulis berdasarkan ide, tema, dan pola temuan, bukan berdasarkan urutan peneliti. Setelah memahami perbedaan ini, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara menyusun tinjauan pustaka agar sejak awal memang mendorong terjadinya sintesis? Inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya, melalui pendekatan organisasi tinjauan pustaka secara tematik. Setelah memahami perbedaan antara ringkasan dan sintesis, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara mengorganisasi tinjauan pustaka agar benar-benar bersifat sintesis? Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik berarti Anda tidak menyusun tinjauan pustaka berdasarkan urutan tahun atau nama peneliti, tetapi berdasarkan tema besar atau isu keilmuan yang relevan dengan penelitian Anda. Tema pertama yang sering muncul dalam pendidikan kimia adalah kesulitan siswa. Pada bagian ini, Anda dapat menyintesis berbagai penelitian yang menunjukkan hambatan umum siswa pada materi tertentu, seperti miskonsepsi, abstraksi konsep, atau kesalahan representasi. Tema kedua adalah teori pembelajaran. Di sini, teori yang telah Anda pilih sebelumnya diposisikan sebagai lensa untuk memahami kesulitan belajar tersebut. Penulisan pada bagian ini harus menunjukkan keterhubungan antara teori dan masalah pembelajaran. Tema ketiga adalah pendekatan pembelajaran. Bagian ini membahas penelitian-penelitian yang menguji berbagai strategi atau model pembelajaran yang relevan dengan topik dan teori yang Anda gunakan. Tema keempat adalah temuan yang belum konsisten. Bagian ini sangat penting karena menunjukkan kedewasaan akademik penulis. Anda tidak hanya menampilkan hasil yang sejalan, tetapi juga membahas perbedaan atau perdebatan antar penelitian. Dan akhirnya, semua tema tersebut harus bermuara pada celah penelitian. Pada bagian ini, Anda harus secara eksplisit menyatakan apa yang belum diteliti, belum konsisten, atau belum dipahami secara mendalam. Dengan struktur tematik seperti ini, setiap paragraf dalam tinjauan pustaka akan saling terhubung dan secara logis mengarahkan pembaca menuju justifikasi penelitian. Pendekatan ini juga membantu Anda sebagai penulis untuk tetap mengontrol alur argumentasi, bukan sekadar mengikuti alur artikel yang dibaca. Setelah tinjauan pustaka, komponen berikutnya dalam bab 2 adalah kerangka konseptual, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Pada slide ini,
kita masuk ke komponen kunci berikutnya dalam bab 2, yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual sering menjadi bagian yang paling membingungkan bagi mahasiswa, karena sering disalahartikan sebagai teori atau bagan yang diambil dari buku. Perlu ditekankan sejak awal, kerangka konseptual bukan teori dari buku atau artikel. Kerangka konseptual adalah peta berpikir Anda sebagai peneliti. Kerangka konseptual merupakan hasil sintesis dari teori, hasil penelitian terdahulu, dan pemahaman Anda terhadap masalah penelitian. Dengan kata lain, ini adalah bentuk visual dan naratif dari cara Anda menjelaskan bagaimana penelitian Anda bekerja. Perhatikan perbedaan di slide ini. Di satu sisi ada landasan teori. Landasan teori berasal dari literatur, dikutip dari sumber teoretis yang kredibel, bersifat umum, dan berlaku lintas konteks penelitian. Di sisi lain ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah konstruksi Anda sendiri sebagai peneliti. Ia bersifat spesifik untuk penelitian yang Anda lakukan, menghubungkan variabel atau konsep yang benar-benar Anda teliti. Artinya, meskipun dua penelitian menggunakan teori yang sama, kerangka konseptualnya tidak harus sama, karena masalah, konteks, dan fokus penelitiannya berbeda. Melalui kerangka konseptual, Anda menunjukkan kepada pembaca bagaimana teori dipakai, bagaimana hasil penelitian terdahulu diolah, dan bagaimana semuanya terhubung dalam penelitian Anda. Kerangka konseptual inilah yang nantinya menjadi jembatan menuju perumusan hipotesis, pertanyaan penelitian, atau konjektur desain. Jika landasan teori adalah bahan bangunan, maka kerangka konseptual adalah bangunan yang Anda rancang sendiri. Pada slide berikutnya, kita akan membahas secara lebih rinci komponen wajib yang harus ada dalam sebuah kerangka konseptual, agar kerangka yang Anda susun benar-benar lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, kita membahas secara rinci komponen wajib dalam sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang baik harus terdiri dari dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu diagram dan narasi penjelas. Komponen pertama adalah diagram kerangka konseptual. Diagram ini biasanya berupa kotak dan panah yang menggambarkan hubungan antar variabel atau konsep utama dalam penelitian Anda. Dalam penelitian kuantitatif, diagram umumnya menampilkan variabel bebas, variabel terikat, dan kadang variabel moderator atau konteks. Arah panah menunjukkan dugaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Diagram berfungsi untuk membantu pembaca memahami struktur penelitian Anda secara visual dan sistematis. Namun, perlu ditekankan, diagram saja tidak cukup. Karena itu, komponen kedua yang sama pentingnya adalah narasi penjelas. Narasi ini bertugas menjelaskan apa yang ada di dalam diagram. Narasi harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa hubungan antar variabel itu diasumsikan ada? Dasar teori dari setiap panah atau hubungan. Mekanisme pembelajaran atau proses yang diperkirakan terjadi. Serta argumen logis peneliti. Dengan kata lain, narasi adalah tempat Anda berbicara sebagai peneliti dan menunjukkan cara berpikir ilmiah Anda. Diagram tanpa narasi akan terlihat seperti gambar kosong tanpa makna. Sebaliknya, narasi tanpa diagram akan sulit dipahami strukturnya oleh pembaca. Oleh karena itu, keduanya harus lengkap dan saling menjelaskan. Jika Anda menanyakan pada diri sendiri, apakah dosen pembimbing atau penguji dapat langsung memahami alur penelitian hanya dari kerangka konseptual saya, maka jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi indikator kualitas kerangka yang Anda susun. Dengan kerangka konseptual yang jelas dan logis, langkah selanjutnya menjadi jauh lebih mudah, yaitu merumuskan hipotesis penelitian atau konjektur desain. Itulah yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Setelah membahas kerangka konseptual, kita sampai pada bagian akhir bab 2 untuk penelitian kuantitatif, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan dugaan ilmiah yang diturunkan secara logis dari kerangka konseptual dan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis tidak boleh muncul secara tiba-tiba. Jika pembaca tidak bisa menelusuri asal hipotesis Anda dari bab 2, maka bab 2 tersebut belum menjalankan fungsinya dengan baik. Ada beberapa aturan penting dalam penulisan hipotesis. Pertama, hipotesis harus berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Pertanyaan penelitian sudah dibahas di bab 1, sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji. Kedua, hipotesis harus diturunkan langsung dari kerangka konseptual. Artinya, setiap hubungan atau perbedaan yang diuji secara statistik harus sudah tergambar dan dijelaskan sebelumnya. Ketiga, dalam penelitian kuantitatif, hipotesis selalu terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis alternatif atau H1, dan hipotesis nol atau H0.
H1 menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan yang diharapkan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, sedangkan H0 menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan tersebut. Perhatikan contoh yang ditampilkan di slide ini. H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pemahaman konsep antara siswa yang belajar dengan pendekatan problem-based learning dan pembelajaran konvensional. Sedangkan H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut. Kedua hipotesis ini harus ditulis secara jelas, spesifik, dan dapat diuji secara statistik. Hipotesis inilah yang nantinya akan Anda uji melalui desain penelitian, instrumen, dan analisis data pada bab 3 dan bab 4. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua penelitian menggunakan hipotesis. Untuk penelitian berbasis pengembangan, atau design-based research, digunakan pendekatan yang berbeda, yaitu konjektur desain. Konsep ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita membahas konjektur desain yang digunakan dalam design-based research atau DBR. Konjektur desain berbeda secara mendasar dari hipotesis penelitian kuantitatif. Jika hipotesis menjawab pertanyaan, apakah ada pengaruh atau perbedaan, maka konjektur desain menjawab pertanyaan. Bagaimana fitur desain tertentu diperkirakan menghasilkan proses belajar tertentu? Dalam DBR, fokus utama penelitian bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada mekanisme dan proses belajar yang dihasilkan oleh sebuah desain. Perhatikan perbandingan yang ada di slide ini. Hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji secara statistik, hasilnya diterima atau ditolak, berbasis angka dan signifikansi, serta ditujukan untuk menghasilkan temuan yang relatif berlaku umum. Sebaliknya, konjektur desain diuji melalui implementasi di lapangan, diamati prosesnya, dan direvisi secara iteratif. Konjektur desain sangat bergantung pada konteks desain, seperti karakteristik siswa, materi kimia, dan lingkungan pembelajaran. Oleh karena itu, konjektur desain tidak hanya memprediksi hasil, tetapi juga menyebutkan fitur desain dan proses belajar yang diharapkan. Contoh yang ditampilkan di slide ini menunjukkan hal tersebut. Misalnya, fase eksplorasi dalam LKPD berbasis inquiry diperkirakan membantu siswa membangun representasi submikroskopik yang lebih akurat. Kalimat ini secara jelas menyebutkan fitur desain, yaitu fase eksplorasi. Proses belajar, pembangunan representasi submikroskopik. Dan dasar teoretis yang melatar belakanginya. Dengan demikian, konjektur desain berfungsi sebagai panduan perancangan produk, fokus observasi saat implementasi, dan dasar refleksi ketika desain direvisi. Jika penelitian kuantitatif berakhir pada pengujian hipotesis, maka DBR berakhir pada penyempurnaan desain berbasis data dan teori. Setelah memahami hipotesis dan konjektur desain, kita akan beralih ke bagian berikutnya, yaitu kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan bab 2. Berikutnya, kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang paling sering dilakukan mahasiswa S1 dalam menulis bab 2. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas skripsi Anda. Kesalahan pertama adalah ketika bab 2 ditulis seperti kumpulan ringkasan jurnal. Setiap paragraf membahas satu artikel, tanpa ada hubungan antar penelitian. Solusinya adalah menggunakan pendekatan sintesis, bandingkan hasil penelitian, kelompokkan temuan serupa, dan tafsirkan maknanya bagi penelitian Anda. Kesalahan kedua adalah ketika teori digunakan tanpa dihubungkan dengan penelitian. Teori hanya dijelaskan, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan variabel, masalah, atau konteks penelitian. Ingat, setiap teori yang ditulis harus menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa maknanya bagi penelitian saya? Kesalahan ketiga adalah tidak menyatakan celah penelitian secara eksplisit. Banyak mahasiswa berhenti pada kesimpulan bahwa suatu pendekatan efektif tanpa menjelaskan apa yang belum diteliti. Celah penelitian harus ditulis secara langsung, misalnya dengan pernyataan. Belum ada penelitian yang mengkaji, atau penelitian sebelumnya belum menelaah. Kesalahan keempat adalah kerangka konseptual meniru penelitian lain. Diagram hanya diadaptasi sedikit, tanpa menunjukkan sintesis dan pemikiran peneliti. Kerangka konseptual seharusnya mencerminkan cara berpikir Anda sendiri, berdasarkan teori dan literatur yang Anda kaji. Kesalahan kelima adalah hipotesis yang tidak sejalan dengan teori. Hipotesis muncul begitu saja, tanpa bisa ditelusuri asal-usul logisnya di bab 2. Hipotesis yang baik harus terasa, wajar, bagi pembaca setelah membaca seluruh bab 2. Dengan mengenali dan menghindari 5 kesalahan ini, kualitas bab 2 Anda akan meningkat secara signifikan. Pada slide berikutnya,
kita akan melihat alur menyusun bab 2 yang baik, langkah demi langkah, agar seluruh proses penulisan menjadi lebih terarah. Kita akan melihat alur sistematis dalam menyusun bab 2 yang baik dan logis. Alur ini penting, karena banyak mahasiswa menulis bab 2 secara acak, membaca jurnal dulu, menulis teori belakangan, lalu bingung saat harus merumuskan kerangka konseptual dan hipotesis. Langkah pertama adalah merumuskan masalah penelitian. Masalah harus jelas sebelum Anda mulai membaca literatur, karena masalah inilah yang akan menentukan teori dan artikel apa yang relevan. Langkah kedua adalah memilih teori utama. Ingat, cukup 1 atau 2 teori yang paling relevan. Teori inilah yang akan menjadi lensa utama dalam bab 2 Anda. Langkah ketiga adalah mengumpulkan dan membaca literatur. Prioritaskan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik, teori, dan variabel penelitian, terutama yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Langkah keempat adalah menyintesis literatur. Disinilah Anda mulai membandingkan hasil penelitian, mengelompokkan temuan yang serupa, serta menarik pola dan perbedaan. Langkah kelima adalah membangun kerangka konseptual. Dari hasil sintesis literatur dan teori, Anda menyusun diagram dan narasi yang menjelaskan hubungan antar konsep atau variabel dalam penelitian Anda. Dan langkah terakhir adalah merumuskan hipotesis penelitian atau konjektur desain. Hipotesis atau konjektur harus terasa sebagai konsekuensi logis dari seluruh pembahasan sebelumnya. Jika Anda mengikuti alur ini secara berurutan, maka bab 2 tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai proses berpikir ilmiah yang masuk akal dan terstruktur. Pada slide berikutnya, kita akan membahas beberapa tips praktis untuk mencari dan mengelola literatur, agar proses penyusunan bab 2 menjadi lebih efisien. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa tips praktis yang sangat membantu dalam proses mencari dan mengelola literatur untuk bab 2. Tips-tips ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika diterapkan sejak awal, akan sangat menghemat waktu dan energi Anda saat menulis skripsi. Pertama, prioritaskan jurnal 5 tahun terakhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa penelitian Anda relevan dengan kondisi keilmuan terkini. Meskipun teori dasar boleh menggunakan sumber klasik, hasil penelitian empiris sebaiknya didominasi oleh penelitian terbaru. Kedua, gunakan database terpercaya. Google Scholar bisa menjadi titik awal, tetapi sebaiknya juga memanfaatkan database seperti ERIC, Scopus, dan jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Ketiga, catat ringkasan setiap artikel yang Anda baca. Ringkasan ini sebaiknya mencakup nama penulis dan tahun, tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, serta relevansinya dengan penelitian Anda. Langkah ini akan sangat membantu saat Anda mulai menyusun sintesis, karena Anda tidak perlu membaca ulang artikel dari awal. Keempat, kelompokkan artikel berdasarkan tema. Misalnya, kesulitan siswa, pendekatan pembelajaran, hasil yang konsisten, dan hasil yang bertentangan. Pengelompokan ini memudahkan Anda menulis paragraf yang berbasis tema, bukan berbasis satu artikel. Kelima, bandingkan temuan antar penelitian. Cari persamaan, perbedaan, dan ketidakkonsistenan. Dari sinilah biasanya celah penelitian mulai terlihat. Dan yang terakhir, nyatakan celah penelitian secara eksplisit. Bukan dengan kalimat umum, tetapi dengan pernyataan jelas, misalnya. Belum ada penelitian yang meneliti, dalam konteks. Dengan mengikuti tips-tips ini, proses menyusun bab 2 akan menjadi jauh lebih terarah, sistematis, dan tidak melelahkan. Pada slide berikutnya, kita akan melihat perbedaan struktur bab 2 pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan DBR secara ringkas dalam satu tampilan. Mari, kita melihat perbandingan struktur bab 2 pada 3 pendekatan penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan design-based research atau DBR. Tabel ini bertujuan merangkum apa yang telah kita bahas sebelumnya, sehingga Anda dapat melihat perbedaannya secara utuh dan komparatif. Kita mulai dari landasan teori. Pada penelitian kuantitatif, landasan teori berfokus pada teori variabel, yaitu teori yang menjelaskan variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian kualitatif, landasan teori berfungsi sebagai lensa teoretis untuk memahami fenomena, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat. Sedangkan pada DBR, landasan teori berfungsi sebagai dasar desain produk pembelajaran, seperti LKPD, modul, atau media digital. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada penelitian kuantitatif, tinjauan pustaka disintesis berbasis variabel dan hasil pengukuran. Pada penelitian kualitatif, sintesis lebih berbasis tema dan makna fenomena. Sedangkan pada DBR,
Tinjauan pustaka mencakup penelitian pengembangan dan studi-studi terkait desain pembelajaran. Berikutnya adalah kerangka konseptual. Pada penelitian kuantitatif, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar variabel. Pada penelitian kualitatif, kerangka konseptual bersifat lebih terbuka dan eksploratif. Pada DBR, kerangka konseptual berbentuk teori of change, yang menunjukkan hubungan antara teori, desain, dan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian kita lihat bagian simpulan bab 2. Pada penelitian kuantitatif, simpulan bab 2 berisi hipotesis H1 dan H0. Pada penelitian kualitatif, simpulan biasanya berupa pertanyaan penelitian. Sedangkan pada DBR, simpulan berisi konjektur desain. Terakhir, perbedaan ini mencerminkan fokus utama masing-masing pendekatan. Kuantitatif berfokus pada variabel dan sebab akibat. Kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi. Dan DBR berfokus pada desain serta proses iteratif. Dengan memahami perbedaan struktur ini, Anda tidak akan lagi memaksakan satu format bab 2 untuk semua jenis penelitian. Pada slide berikutnya, kita akan melihat checklist sebelum mengumpulkan bab 2, sebagai alat refleksi akhir untuk memastikan kualitas tulisan Anda. Pada slide ini, kita akan menggunakan sebuah checklist sebagai alat evaluasi diri sebelum Anda mengumpulkan bab 2 skripsi. Checklist ini penting, karena seringkali bab 2 ditulis dalam waktu lama, tetapi masih memiliki kelemahan mendasar yang sebetulnya bisa diperbaiki sebelum masuk ke tahap bimbingan lanjutan. Poin pertama, pastikan teori yang Anda pilih benar-benar relevan dengan variabel atau topik penelitian. Jangan sampai teori yang ditulis tidak digunakan dalam pembahasan. Poin kedua, periksa kembali apakah setiap teori sudah dihubungkan langsung dengan masalah penelitian. Teori tidak boleh berdiri sendiri tanpa konteks. Poin ketiga, evaluasi tinjauan pustaka Anda. Pastikan bagian ini bersifat sintesis, bukan sekadar daftar ringkasan penelitian satu persatu. Poin keempat, pastikan research gap dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Pembaca harus bisa langsung menemukan alasan mengapa penelitian Anda perlu dilakukan. Poin kelima, cek kerangka konseptual. Apakah sudah terdiri dari diagram dan narasi penjelas? Apakah keduanya saling mendukung dan menggambarkan cara berpikir Anda? Poin keenam, pastikan kerangka konseptual tersebut merupakan hasil sintesis Anda sendiri, bukan hasil meniru penelitian lain. Poin ketujuh, periksa apakah hipotesis penelitian atau konjektur desain diturunkan langsung dari kerangka konseptual. Poin kedelapan, pastikan sumber literatur yang digunakan berasal dari jurnal bereputasi dan relatif mutakhir, khususnya untuk temuan empiris. Poin kesembilan, pastikan tidak ada copy-paste tanpa adaptasi dan pemahaman. Setiap kutipan harus benar-benar Anda pahami. Dan yang terakhir, baca kembali bab 2 secara utuh dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah bab 2 ini sudah membangun argumen ilmiah yang runtut dan meyakinkan? Jika sebagian besar checklist ini terpenuhi, maka bab 2 Anda sudah berada pada jalur yang benar. Pada slide terakhir, kita akan menutup pembahasan ini dengan merangkum kembali posisi strategis bab 2 dalam skripsi. Sebagai penutup, kita perlu menegaskan kembali satu pesan utama dari seluruh materi ini. Bab 2 merupakan jantung akademik dari sebuah skripsi. Bab 2 bukan sekadar formalitas, dan bukan pula kumpulan teori atau ringkasan jurnal. Bab 2 adalah tempat Anda menunjukkan bahwa penelitian yang Anda lakukan berdiri di atas landasan ilmiah yang kokoh. Mahasiswa yang memahami cara menyusun bab 2 dengan baik akan merasakan dampaknya secara langsung. Penyusunan bab 3 dan bab 4 menjadi lebih mudah, karena arah penelitian sudah jelas sejak awal. Penelitian yang dilakukan juga menjadi lebih kuat dan valid, karena setiap keputusan metodologis dapat ditelusuri kembali ke teori dan literatur yang relevan. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap bab 2 akan membuat Anda lebih siap menghadapi ujian skripsi. Anda tidak hanya mampu menjawab apa yang Anda lakukan, tetapi juga mengapa Anda melakukannya. Ingatlah bahwa skripsi bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi tentang belajar berpikir dan berargumentasi secara ilmiah. Jika bab 2 Anda kokoh, maka seluruh bangunan penelitian akan berdiri dengan lebih mantap. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu kalimat kunci. Penelitian yang kuat dimulai dari bab 2 yang kokoh. Semoga materi ini membantu Anda menyusun bab 2 dengan lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih bermakna. Terima kasih.